Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Hairunisa dengan NIM 20803241042 dari kelas pendidikan akuntansi B20 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai proses akuntansi. Berikut ini merupakan pemaparan materi dari saya. Proses akuntansi adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan transaksi dan berakhir dengan penutupan buku, yaitu berakhirnya seluruh proses pencatatan pada periode tertentu. Karena proses ini diulang setiap periode pelaporan, ini disebut sebagai siklus akuntansi dan mencakup langkah-langkah utama, yaitu yang pertama, tahap pencatatan dan penggolongan, yang kedua, tahap pengikhtisaran atau peringkasan, dan yang terakhir merupakan tahap pelaporan dan penganalisaan. Dalam tahap pencatatan dan penggolongan terdapat transaksi, bukti transaksi, serta jurnal. Untuk tahap penggolongan terdapat buku besar, tahap pengikhtisaran terdapat neraca percobaan, dan terakhir tahap pelaporan berisi laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Tahap pertama pada proses akuntansi yaitu tahap pencatatan dan penggolongan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap pencatatan dan penggolongan antara lain, yang pertama, penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau bukti transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal, kemudian pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, dan yang ketiga yaitu posting atau pencatatan ke buku besar, baik ke buku besar utama maupun ke buku besar pembantu. Tahapan yang selanjutnya merupakan tahap pengikhtisaran atau peringkasan, yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, penyusunan neraca saldo, yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar, penyusunan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode, dan penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pembuatan jurnal penutup, dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara atau temporary account. Selanjutnya yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dipergunakan untuk mengecek kembali pencatatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Dan yang terakhir merupakan penyusunan jurnal pembalik, yang dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan pada periode akuntansi berikutnya. Tahap yang terakhir merupakan tahap laporan dan penganalisaan, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian, pembuatan analisa laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan usaha maupun penambahan investasi. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi proses akuntansi ini. Apabila terdapat kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.